Benarkah kesehatan itu juga ditentukan oleh pikiran? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa, seringkali kami tidak tahu lagi dengan cara apa kami harus mengungkapkan segenap syukur di dalam hati kami. Karena mata kami melihat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur. Tuhan pimpin dan sertai hari ini senantiasa di dalam penyertaan-Mu. Lengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan demikian, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ayat ini berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak," itu artinya bukanlah sebuah larangan untuk menjadi bijak. Karena kebijaksanaan dalam kehidupan itu memang sangat penting, di mana kita dapat mengambil suatu keputusan dengan benar, di mana kita dapat mengambil suatu keputusan dengan tepat, berlandaskan apa yang menjadi kebijaksanaan diri kita. Itu tidak dilarang. Tetapi yang dimaksud dengan "janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak" adalah bahwa kehidupan kita rasa dapat kita atasi, dapat kita tanggulangi, dapat kita selesaikan, dapat kita kuasai dengan kebijakan kita sendiri. Lalu kemudian ayat ini berkata, "Takutlah akan Tuhan." Artinya apa, saudara-saudara? Takutlah akan Tuhan sehingga engkau tidak menganggap dirimu sendiri bijak, melainkan di atas dirimu ada kebijaksanaan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Dan dengan demikian kita harus juga belajar untuk berserah kepada Tuhan. Tidak hanya mengandalkan kebijakan kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat kita tidak mengakui kebijakan Tuhan dan kita hanya menganggap bahwa kehidupan kita cukup untuk kita selesaikan dengan apa yang menjadi kebijakan kita sendiri di dalam mengambil keputusan, maka Tuhan memandang itu sebagai sebuah kejahatan. Mengapa demikian? Karena secara tidak sadar kita menganggap diri kita lebih berkuasa daripada Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini lalu dilanjutkan dengan, "Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu."
Hubungannya apa dengan yang tadi? Hubungannya adalah ketika kita menganggap diri sendiri kita bijak, tanpa mengakui bahwa di atas kebijakan diri sendiri ada kebijaksanaan Tuhan yang melebihi segala-galanya, maka kita akan terjebak di dalam hidup ini untuk memikirkan segala sesuatu, segala persoalan kita sendiri. Apa yang terjadi? Ketika kita melakukan itu, maka pikiran kita yang menjadi sumber kebijakan kita tidak lagi mampu. Apa yang terjadi jika pikiran tidak lagi mampu, padahal pikiran terus berusaha untuk berpikir dan terus berpikir tapi tidak mampu? Mempengaruhi kesehatan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca ayat ini secara lengkap. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Marilah kita meraih sukacita. Marilah kita meraih kesehatan di dalam sukacita itu. Manakala kita tahu bahwa hidup ini tidak harus kita jalani seorang diri. Amin. Kita berdoa. Bapa, tanamkan firman-Mu di hati kami. Kami ingin menjalani hari ini dengan menyerahkan hidup kami, menyandarkan hidup kami kepada kebijaksanaan Tuhan di atas segala kepandaian kami. Pimpin dan sertai kami, beri kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.